Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 821 sampai bab 822. Bab 821. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ah, Susu tiba-tiba berseru dan mencoba menghindar ke belakang, tapi sudah tertangkap. Dia menatap Jifei. Matanya penuh amarah dan amarah. Jifei, kamu adalah orang yang tercela, patah. Panah-panah di tangan Jifei menghantam wajah Susu dengan keras. Untuk berdebat dengan penjahat tercela sepertimu, apakah kamu yang bodoh atau aku yang bodoh? Anda, Susu sangat menyesalinya sekarang. Dia benar-benar terbawa oleh kesombongannya sekarang. Di matanya, tidak mungkin Jifei menyerang orang-orang itu dari jarak yang begitu jauh. Oleh karena itu, ia hanya ingin mempermalukan Jifei. Ingin Jifei diejek, dan melampiaskan amarah dan kebencian Jifei karena telah membunuh begitu banyak orang. Tapi dia tidak menyangka Jifei sama sekali tidak ingin menyerang penembak jitu itu. Sasarannya adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya sangat bodoh. Karena terganggu oleh Jifei, dia dengan mudah menahan diri. Dia mencoba melarikan diri, tapi ditahan erat, bunuh Jifei. Susu meraung marah ke arah penembak jitu di kejauhan. Penembak jitu di kejauhan juga kaget dengan apa yang terjadi barusan. Dia berjanji akan menyerang mereka, tapi kenapa dia malah menculik surat? Dia tidak bereaksi untuk beberapa saat, tapi dia terbangun ketika mendengar teriakan itu. Saat dia hendak menggerakkan tubuhnya dan mengangkat senapan snipernya, dia mendengar jeritan yang melengking. Susu berteriak dan menutupi kaki kirinya dengan tangannya. Meski jaraknya 200 meter, semua orang masih bisa melihat anak panah tertancap di pahanya. Ini penembak jitu itu bingung. Lanjutkan pesanannya, aku masih memiliki selusin anak panah di tanganku. Jifei berkata dengan tenang, Susu benar-benar bodoh sekarang. Baru saja dia mencoba memanfaatkan serangan penembak jitu dan melarikan diri dengan cepat. Tanpa diduga, Jifei akan begitu lugas dan menusuk kakinya dengan panah otomatis. Melihat panah-panah lainnya di tangan Jifei, dia tahu bahwa jika dia berani mengatakan sepatah kata pun sekarang, Jifei mungkin akan menusuk panah-panah berikutnya ke tubuhnya. Ketika dia memikirkan Jifei membunuh Sudok, dia tidak ragu sama sekali, dia takut. Apalagi saat ia mencium bau darah yang menyengat di udara. Hal itu memenuhi otaknya begitu kuat hingga ia merasakan seluruh sarafnya sangat tegang dan tegang. Sangat ketakutan, sangat gugup, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, Jifei lah yang tenang saat ini, dan Susu serta anak buahnya gugup. Sekitar setengah menit kemudian, Susu memandang Jifei dan bertanya dengan wajah galak, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biarkan bangsaku pergi, nada suara Jifei tenang. Mendengus, Jifei, jangan angan-angan seperti itu, kami tidak akan membiarkan orang-orangmu pergi, kami akan. Engah, terdengar lagi suara anak panah yang menusuk tubuh. Darah menyembur ke udara dengan letupan, lalu berubah menjadi kabut darah di seluruh langit. Jifei, kamu, Susu juga mengalami lubang di paha kaki kanannya. Dia tersentak kesakitan dan kakinya gemetar. Jika dia tidak dikendalikan oleh Jifei, dia akan duduk di tanah. Kedua kakinya seperti pegas. Darah meresap ke dalam celana dan mengalir keluar dari kaki celana. Ekspresi Susu berubah, menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dia menatap Jifei dengan marah, tidak bisa berkata-kata. Jifei memberikan terlalu banyak tekanan padanya dan memberinya terlalu banyak kejutan. Jifei, jika kamu membunuhku,
mereka juga akan membunuhmu dan temanmu. Susu tidak yakin dan ingin berjuang. Engah. Tanpa ragu, Jifei menembakkan panah lain ke lengan kirinya. Kali ini panah tersebut menembus langsung dari satu sisi dan keluar dari sisi lain. Ciri-ciri Susu sudah ganas dan dia menatap Jifei, tidak berani berbicara. Apakah kamu ingin melanjutkan? Jifei bertanya dengan tenang lagi. Susu mengira keheningan bisa ditukar dengan kebaikan. Tanpa diduga, Jifei terus mengejek dan bertanya, yang membuatnya meledak lagi. Kamu orang gila, mesum. Engah. Panah keempat Jifei menembus lengan kanannya. Meskipun Susu bukan landak saat ini, ia memiliki 4 anak panah yang tertancap di keempat kakinya, membuatnya sama sekali tidak dapat melarikan diri atau berjalan. Susu juga sangat terkejut dan takut dengan kekejaman Jifei, dan tidak lagi berani berbicara omong kosong. Dia khawatir dengan kata-kata selanjutnya, dia akan kehilangan kaki kelimanya. Para penembak jitu di kejauhan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Biarkan kalian semua keluar dan berkumpul di sini. Jifei memesan dengan nada dingin. Jakun Susu menggeliat, dan banyak kata-kata kasar keluar dari bibirnya, tetapi dia akhirnya menelannya kembali. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan akhirnya bersiul 3 kali di dalam. Lalu terdengar suara langkah kaki yang berantakan di dalam. Lalu terlihat puluhan orang berjalan keluar. Bahkan penembak jitu dari kejauhan berlari mendekat. Orang-orang yang keluar melihat Susu dikendalikan dengan panah yang tertancap di anggota tubuhnya. Seseorang hendak mengulurkan tangan ke pinggangnya. Panah-panah di tangan Jifei sepertinya memiliki mata dan terbang langsung ke sana. Seseorang jatuh ke tanah. Susu melihatnya dengan putus asa di dalam hatinya. Panah-panah lebih cepat dari senjata, sekarang dia telah kehilangan peluang mutlak untuk menang. Saat ini, Ker bertanya dari belakang kerumunan, apakah kamu menangkap Jifei itu? Jika kamu menangkapku, aku akan cukup menyiksanya dan kemudian membunuhnya. Suara itu dipenuhi amarah dan kegembiraan. Wow! Kerumunan yang tadinya kebingungan karena meninggalnya orang tersebut, otomatis bubar, lalu melihat Ker berjalan keluar. Di belakangnya ada 2 orang, mengawal Qi Yuan dan Julie. Pipi Qi Yuan memerah dan bengkak, serta ada noda darah di sudut mulutnya. Pakaian Julie sedikit berantakan, dan 2 kancing bajunya robek, memperlihatkan area putih yang luas. Cahaya dingin melintas di mata Jifei. Di matanya, orang-orang di depannya sudah mati. Ketika Qi Yuan dan Julie melihat Jifei, mereka benar-benar melihat kerabat mereka. Mulutnya tersumbat dan dia tidak dapat berbicara, tetapi wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ker juga melihat situasinya dengan jelas saat ini. Susu tertangkap, yang membuatnya terkejut. Apa yang terjadi? Susu memandang Ker yang terkejut, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika dia tertangkap karena kepura-puraannya, dia akan merasa malu dan merasa harus merangkak ke dalam celah di tanah. Ceroboh, tapi apakah ini kebenarannya? Akhirnya diam. Jifei memandang Ker dengan senyuman tipis di bibirnya. Apakah kamu masih tidak memahami situasi di depanmu? Bagaimana kamu melakukan ini? Ker menatap Jifei dengan mata terbelalak, seolah dia baru saja melihat hantu. Dia bisa dengan jelas melihat proses Jifei membunuh Sugou dan yang lainnya tadi malam, dan dia sudah sangat terkejut. Tapi aku tidak menyangka di desa ini hari ini, Susu telah memasang jaring, dan Jifei masih berhasil mengendalikan Susu. Alasan penting lainnya adalah Sudok mengandalkan senjata untuk mendapatkan pijakan di Su Zong Eli, dan Surat mengandalkan kemampuan untuk mendapatkan pijakan di Su Zong Eli. Dengan kata lain,
Susu sangat kuat, dan yang paling kuat adalah teknik melarikan diri. Dia bisa melarikan diri dari bumi. Qi Yuan ditangkap, yang menggambarkan kekuatan Susu. Tapi orang seperti itu dengan mudah ditangkap oleh Ji Fei, dan bahkan kehilangan anggota tubuhnya. KR tidak percaya, melebarkan matanya, dan ingin memverifikasi. Ji Fei memandang KR dan berkata, "Jika kamu menginginkan susu, biarkan orang-orangku pergi." KR sudah tenang sekarang, memikirkan Ji Fei melemparkannya ke laut dan mempermalukannya, dan memikirkan penghinaan Ji Fei padanya di dalam mobil tadi malam. Amarahnya mulai meningkat, dan wajahnya menunjukkan kemarahan yang kuat. Ji Fei ingin melepaskannya, "Kamu hanya angan-angan, aku tidak akan melepaskannya." Ah, begitu KR selesai berbicara, Susu menjerit dan telinga kirinya sudah tidak ada lagi. Semua orang melihat sekeliling dan melihat telinga yang tertusuk panah tergeletak dengan tenang di tanah. Wajah banyak orang menunjukkan ketakutan, dan ada kegugupan yang tak terlukiskan di mata mereka. "Apakah kamu ingin melanjutkan?" Ji Fei bertanya dengan tenang. Bab 822 semua terpecahkan. KR masih ingin berbicara. Tapi Susu sudah mulai berteriak, "Tidak lagi, biarkan dia pergi, kami ingin melepaskan dia." Dia berteriak keras, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia sekarang sangat yakin bahwa Ji Fei bisa membunuhnya. Ji Fei membunuh orang tanpa ampun. Serangan Ji Fei benar-benar kejam. KR cemas, "Kita tidak bisa melepaskannya, kita." "Diam," Susu menyela secara langsung dan kasar. "Hatiku penuh dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari kencang. Jika dia tidak melepaskannya, dia mungkin akan dipukuli oleh Ji Fei. Bahkan jika dia abadi saat itu, dia mungkin akan menjadi mayat. Siapapun yang ingin mati akan mati, tapi dia tidak akan mati." Susu sekarang hanya ingin membiarkan orang pergi, membiarkan Ji Fei tenang, dan membiarkan dirinya bertahan. Selama perbukitan hijau masih ada, maka tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Meskipun KR tidak mau menyerah, dia tidak berani berbicara ketika melihat kemarahan Susu. Dia hanya bisa mendengus pada Ji Fei, lalu menoleh untuk melihat orang di belakangnya. "Lepaskan dia, biarkan dia pergi." Matanya akhirnya tertuju pada wajah Ji Fei. "Kami melepaskannya, apakah kamu ingin melepaskannya juga?" Ji Fei tersenyum dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. KR masih ingin berbicara, tapi Susu sudah mendesak, "Cepat dan biarkan dia pergi." Orang-orang itu begitu ketakutan sehingga mereka segera melepaskan tali yang mengikat Qi Yuan dan Julie. Qi Yuan bebas, dan dalam kemarahan, dia langsung meraih pakaian kedua orang yang telah melepaskan ikatan talinya, dan menariknya dengan keras. Kepala kedua orang itu seperti dua semangka yang saling bertabrakan, dan benda berwarna merah putih langsung menyembur ke udara. Ada kekacauan di tempat kejadian, dan semua orang melihat ke arah Susu. Susu menutup matanya rapat-rapat dan pura-pura tidak melihatnya. KR ingin berbicara, tapi akhirnya menahannya. Qi Yuan menghampiri Ji Fei dengan wajah malu. "Tuan, saya." "Kamu tidak terluka, kan?" Ji Fei bertanya dengan tenang. Qi Yuan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada luka dalam, hanya beberapa pukulan di mulut." Ji Fei mengangguk. "Aku serahkan sisanya padamu, simpan KR itu." Jernih, setelah Qi Yuan selesai berbicara, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Orang-orang di Suzong Eli terkejut dan tanpa sadar mengepalkan pisau di tangan mereka. Dia memandang Susu, menanyakan instruksi. Saat Susu hendak berbicara, tangan Qi Yuan sudah mencengkeram tenggorokannya. "Bang-bang," Qi Yuan mengangkat tangannya dan berkata, "Bukankah kamu hebat?
bukankah kamu sombong? Ayo. Dia berteriak dengan marah, niat membunuh melonjak. Setelah dia dan Julie ditangkap, mereka memasukkannya ke dalam bagasi dan menahannya dalam diam selama lebih dari 4 jam. Sesampainya di tempat itu, Susu sebenarnya ingin bersikap seperti binatang kepada Julie. Qi Yuan mencoba melindunginya saat itu, tetapi mulutnya dipukuli beberapa kali oleh Surat. Qi Yuan sudah merasa sedih karena ditangkap, dan bahkan lebih sedih lagi karena dipukuli. Meskipun dia tidak bisa bergerak saat itu, dia tetap ingin melawan Susu dengan putus asa. Idenya sangat sederhana. Julie adalah wanita yang setidaknya dikenali Ji Fei. Wanita yang bisa berada di dekatnya adalah seorang teman atau bahkan calon saudara ipar. Jadi terlepas dari kehidupan. Akibatnya dia dipukuli dan dihina. Pada akhirnya, KR berdiri untuk melindunginya, dan Susu menyerah. Dan pada saat itu, Ji Fei tiba. Saat ini, Qi Yuan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia sangat membenci Susu, sehingga dia bahkan ingin mengubah Susu menjadi tikus mati. Leher Susu dicubit, seluruh wajahnya memerah, lalu pucat. Luka di tubuhnya juga mengeluarkan darah. KR di sebelahnya merasa cemas dan menatap Ji Fei. Kamu mengingkari janjimu. Kami telah melepaskanmu, tetapi kamu masih ingin mengambil tindakan. Apakah menepati janji juga berlaku bagi kalian para pembunuh? Qi Yuan tidak melihat ke arah KR, tapi menatap Susu dengan mata merah dan bertanya. Paru-paru Susu hampir meledak karena amarah saat ini. Jika bukan karena kesombongan dan kecerobohannya, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, dan dia tidak akan ditangkap. Sekarang, dia tidak hanya ditangkap, tetapi dia juga akan dibunuh. Meskipun bawahannya juga memiliki ekspresi marah saat ini, tidak ada yang berani mengambil tindakan tanpa instruksinya, dan suasana menjadi aneh. Qi Yuan, jangan buang waktumu, semua orang di Suzong Eli pantas mati. Suara tenang Ji Fei memecah kesunyian, dan wajah Qi Yuan langsung melonjak dengan niat membunuh. Jangan khawatir, Tuan, saya akan membunuh semua orang di Suzong Land mulai hari ini. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, niat membunuhnya sepenuhnya dilepaskan. Semua orang di tempat kejadian merasa seolah-olah mereka diselimuti aura kematian, dan mereka semua menunjukkan kegugupan dan kewaspadaan. Tapi Qi Yuan tidak peduli sama sekali. Orang dan organisasi yang ingin dibunuh Ji Fei pasti benar-benar membuatnya marah. Jika tidak, dia tidak akan mengambil tindakan. Mengingat kembali kecelakaan mobil yang dialami Ji Fei sebelumnya, Tong Tong berada dalam bahaya di taman hiburan, dan anjing Su membuat keributan besar di jamuan makan. Kali ini, dia dan Julie menculiknya 4 kali berturut-turut. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku mungkin akan kasihan pada Suzong Eli, akan membuat mereka melupakan diri mereka sendiri, bahkan kehilangan diri mereka sendiri, dan merasa bahwa mereka adalah kesemek yang lembut. Klik. Sudut mulut Qi Yuan melengkung, dan dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya. Leher Surat mengeluarkan suara yang tajam, dan tubuhnya kemudian merosot ke bawah dengan lembut. Dia meninggal bahkan tanpa berteriak. Pada saat ini, jika dia bisa melakukannya lagi, Susu mungkin lebih baik mati lebih awal daripada membiarkan penembak jitu menembak Ji Fei dan membunuhnya. Karena sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa Ji Fei tidak mau melepaskannya. Itu karena dia terlalu naif dan dia terlalu bodoh. Tapi tidak ada yang bisa terulang, semuanya sudah berlalu. Dia baru saja menjadi tikus mati. KR pun terbangun dari keterkejutannya, disusul amarah dan raungan. Bunuh mereka, orang-orang yang telah kehilangan kepemimpinannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya terbangun setelah mendengar auman KR dan akhirnya tahu harus berbuat apa. Wow,
ingin menyebar dengan cepat. Namun, Qi Yuan sudah menerkam kerumunan seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Sebelum orang-orang ini memikirkan cara untuk mengambil tindakan, mereka merasakan aura pembunuh yang dingin menyelimuti mereka. Mereka merasakan nafas kematian menyelimuti mereka. Mereka merasa sangat tertekan hingga saya tidak bisa bernapas. Ketika sosok Qi Yuan melewati mereka, beberapa dari mereka secara naluriah mengangkat tangan untuk melawan, tetapi tangan mereka kosong. Banyak orang bahkan tidak mengangkat tangan, dan tubuh mereka terjatuh ke belakang. Ketika Qi Yuan berhenti lagi, belati terang di tangannya berlumuran darah merah, yang terlihat sangat dingin dan menakutkan. Meski saat ini bukan fajar, juga bukan kegelapan sebelum fajar, bagi orang-orang ini, sungguh kegelapan saat ini, bahkan kegelapan yang ekstrim, kegelapan hingga tidak mampu menghadapinya. Berdebar, suara mayat jatuh, bang, suara senjata jatuh ke tanah. Ah, tangisan kesakitan terakhir, semuanya sangat singkat. Semuanya sangat cepat, semuanya mudah diselesaikan. Ya, sangat mudah untuk dipecahkan, karena Qi Yuan baru saja berbalik, sebuah belokan yang tidak bisa dikatakan begitu indah, namun memenuhi udara segar di pagi hari dengan bau darah dan bau kematian yang menyengat. Hanya saja banyak dari mereka yang tidak mengerti mengapa mereka mati sampai saat kematian. Mereka sebenarnya tidak ingin mati. Mereka sangat berharap untuk membunuh Ji Fei dan Qi Yuan, tapi itu hanya mimpi. Terutama ketika saya berpikir bahwa mereka memiliki begitu banyak senjata, begitu banyak orang, dan begitu banyak kartu truf di tangan mereka. Tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, mereka semua sangat lemah sehingga mereka terpesona oleh Ji Fei dan Qi Yuan. Sudah berakhir, tidak ada kemungkinan untuk melanjutkan. Ah, satu-satunya yang tersisa, Keer, menjerit memilukan. Saat ini, dia sepertinya sudah lupa bahwa dia adalah seorang pembunuh yang bisa membunuh orang. Dia menangis, dan dia masih sangat sedih dan menangis. Bukan karena dia ingin menangis, tapi dia sangat takut dan menangis, terlalu menakutkan, terlalu kejam, juga bersambung.